Kalau di Malaysia ada es APC, kalau di kampungnya Bang Toha ada es teler. Yang dimana es teler ini kurang lebih sama seperti es APC. Harganya sekitar 2 ringgit setengah atau 10.000 rupiah. Kalau pasar malam di Malaysia kebanyakan itu jual makanan, tapi kalau di sini kebanyakan permainan anak saya. Punya kebun seperti ini di Indonesia bisa hidup atau tidak? Jelas-jelas kalau punya kebun seperti ini di Indonesia bisa hidup atau tidak. Oke sahabatku semua, Bang Toha akan bercerita. Kemarin ramai yang bertanya kebunnya Bang Toha macam mana, diurus atau tidak. Kalau di Malaysia petani punya kebun, ditanam sayur, mobilnya itu bagus-bagus. Dan di sini beda cerita nasib petani yang ada di kampung-kampung Indonesia. Sebelum jalan petang keliling kampung, kemarin ada sahabat yang bertanya, macam mana kebun sayurnya Bang Toha yang kemarin, diurus atau tidak? Kira-kira bisa untuk hidup di kampung atau tidak kalau punya kebun? Jadi kalau di sini sahabatku semua, kalau kita tinggal di Indonesia, punya kebun seperti ini kebun hasil daripada saya merantau di Malaysia. Ya memang merantau di Malaysia tidak bisa membuat kaya raya, tapi setidaknya bisa membuat perubahan hidup di kampung. Dari negara tetangga saya banyak belajar arti kata bersyukur, yang dimana dulunya nggak punya apa-apa, alhamdulillah bersyukur ketika berada di kampung, punya kebun kecil-kecilan. Setidaknya misal kata jagung ini sudah berbuah, bisa direbus untuk makan bersama keluarga. Meskipun belum menghasilkan uang puluhan juta, tapi saya sangat bersyukur setidaknya ada hasil. Dan ramai pula sahabat-sahabat daripada Malaysia ketika saya bercerita tentang bertanam sayur di sini itu beda dengan di Malaysia, yang dimana kalau petani sayur di kampungnya Bang Toha itu tidak sama dengan petani sayur yang ada di Malaysia. Yang dimana kalau petani sayur di Malaysia, misal kata punya sawah yang luas seperti yang saya tunjukkan, itu bisa beli mobil, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi di sini sahabatku semua, situasi dan kondisinya itu berbeda. Yang dimana kalau di Malaysia kan, misal kata kita tanam sayur, itu kan dekat dengan pasar raya. Kemudian kalaupun hasilnya banyak, itu bisa dijual ke Singapura. Jadi ekonominya ini benar-benar berjalan bagus sahabatku semua. Tentang upah, banyak juga yang heran dengan upah yang ada di kampungnya Bang Toha. Kalau upah yang ada di kampungnya Bang Toha, tanam padi memang sekitar 50 ribuan atau 60 ribuan, yang dimana sekitar 15 ringgitan lah. Jadi memang untuk di kampung upahnya seperti itu. Kalau dibandingkan dengan negara tetangga ya memang jauh berbeda. Kalau kita bekerja di negara tetangga, gajian seminggu itu bisa untuk makan 1 bulan. Tapi kalau di sini gajian seminggu cukup untuk makan kebutuhan sehari-hari dalam waktu 1 minggu, itu sudah bagus sahabatku semua. Kadang-kadang masih kurang. Dan enaknya kalau di Malaysia sahabatku semua, terkhusus untuk warga Malaysia, di Malaysia itu kan banyak subsidi ya, seperti subsidi minyak goreng, subsidi gula, dan lain-lain lagi bantuan daripada pemerintahannya. Memang keren sih ya, sudah sewajarnya tugas negara memang mensejahterakan masyarakatnya. Jadi kalau di sini untuk barang-barang subsidi itu hanya minyak pertalit atau bensin sahabatku semua, minyak motor lah. Untuk yang lain-lain memang tidak ada. Dan di sini Bang Toha ingin menunjukkan tanam apa di kebunnya Bang Toha. Tanam jagung, ini pun tanam cilinya juga kurang perawatan sahabat semua, yang dimana hampir 2 minggu hujan satu hari terus menerus. Jadi kalau petang macam ini reda, tapi nanti malam juga akan hujan lebat lagi.
Jadi Bang Toha hanya tanam jagung. Ini pun juga tidak begitu luas sahabatku semua. Kalau tanam jagung seperti ini ya untuk makan sendiri lah, bukan untuk dijual. Kalau dijual pun hanya laku sedikit saja sahabatku semua, tidak laku banyak-banyak. Ini cilinya sudah berbuah, cuman kebanyakan rumput ya, karena Bang Toha jarang sekali datang ke sini semenjak hujan 2 minggu berterusan. Ini ada tanaman buah nangka. Jadi masih Bang Toha tanami, cuman untuk saat ini belum Bang Toha urus dengan secara baik. Nanti kalau sudah cuaca bagus, Bang Toha akan urus dengan secara baik. Untuk cilinya ini sudah boleh dipetik lah. Jadi untuk dimasak, Bang Toha mau petik, nanti mau tumis. Kalau punya kebun seperti ini ya untuk mencukupi kebutuhan sendiri saja sahabatku semua. Jadi kalau dijual memang ya nanti kita nggak makan karena tidak begitu luas. Dan di sebelah sini Bang Toha kasih tanam rumput karena mertuanya Bang Toha memelihara lembu. Jadi orang kampung di sini itu kebanyakan semuanya punya lembu. Lembu merupakan salah satu tabungan. Jadi kalau nggak punya lembu, rasanya ada yang kurang sahabatku semua. Kemudian saya juga ingin bercerita ya, yang dimana kalau di negara tetangga, misal kata memberikan bantuan itu cukup lewat KTP atau lewat kartu penduduk saja. Jadi sistem di sana itu sudah canggih. Sedangkan kalau sistem di kita itu masih didata manual. Dari segi sistemnya saja kita itu sudah ditinggal negara tetangga kita, Malaysia. Ini bukan membanding-bandingkan ya, tapi Bang Toha ingin sharing, bercerita tentang pengalaman saya selama merantau dan bekerja di negara tetangga. Dan ini yang terjadi, rumputnya begitu sangat banyak sahabatku semua. Jadi cilinya pun juga tumbuh kurang subur. Tapi kalau untuk jagungnya oke lah, berbuah. Jadi cukup agak lumayan. Ini kalau direbus dibuat cucur juga sudah boleh. Nih Bang Toha coba buka. Nah ini udah ngam nih. Ini kalau misal kata direbus enak, apalagi kalau cuaca hujan seperti ini. Kalau untuk tanaman sayurnya di sini Bang Toha belum menanam sayur apa-apa sahabatku semua. Yang kemarin ini bekas kangkung, cuman Bang Toha belum cangkul-cangkul lagi. Insya Allah nanti Bang Toha mau cangkul-cangkul lagi, mau kasih tanam sayur-sayuran lagi. Jadi biar enak, nanti misal kata teringin nak masak sayur itu tak payah beli. Jadi seperti ini kondisi kebun yang kemarin sahabat-sahabat pertanyakan. Saya tanami jagung dan alhamdulillah bolehlah untuk makan sekeluarga. Cuman untuk sayur saat ini masih kosong. Mudah-mudahan nanti cuaca bagus, Bang Toha mau kasih bersih-bersih. Jadinya nanti kita tanam sayur. Kalau sudah tumbuh, kita bagikan siapa yang mau ambil. Jadi Bang Toha tidak jual memang sahabatku semua. Karena kalau dijual pun juga sayur kangkung itu harganya murah, sayur sawi itu harganya murah. Beda kalau di Malaysia. Misal kata kita tanam sayur, kangkung, kacang panjang itu harganya agak mahal ya. Tapi di sini tidak, harganya murah meriah. Ada juga yang berkomentar, "Bang, katanya orang Indonesia adalah warga negara yang paling bahagia sedunia," kata Pak Prabowo. Saya juga bingung yang dimaksud Pak Prabowo itu mungkin bahagia dalam arti orang Indonesia ini banyak bersyukurnya sahabatku semua dalam keadaan apapun. Mungkin yang dimaksud seperti itu. Meskipun dalam keadaan tengah suasana sulit, kebanjiran, warganya banyak bersyukur, bahagia. Itu mungkin yang dimaksud. Jadi kalau dalam artian bahagia tentang perekonomiannya, ya masih ditinggal jauh dengan negara tetangga kita.
seperti Malaysia contohnya, yang dimana dari segi upah kerja saja sudah membedakan jauh. Kalau kerja di Malaysia, misal kata teringin nak masak daging, itu nggak pikir-pikir. Tapi kalau sudah berada di kampung, ingin beli daging saja, itu pikir-pikir sahabatku semua. Sebab harga daging mahal, sedangkan upahnya juga rendah. Ya mohon maaf, ini fakta kenyataannya seperti itu sahabatku semua. Dan banyak sahabat yang berkomentar, kalau di Malaysia Bang Toha itu makan mewah-mewah. Sekarang kalau di kampung makannya apa? Kok nggak pernah nampak Bang Toha makan mewah kalau di kampung? Kalau di kampung sahabatku semua, makan itu apa adanya, yang penting bisa hidup. Jadi beda ketika bekerja di negara tetangga, upahnya itu sudah beda jauh lah, kira-kira seperti itu. Kalaulah orang Indonesia paling hidup bahagia sedunia, nggak mungkin warga Indonesia itu banyak yang merantau ke luar negara. Salah satunya ke Malaysia, yang dimana jumlahnya begitu jutaan. Banyak sekali ya orang Indonesia itu merantau di Malaysia yang jumlahnya jutaan. Tapi bukan hanya di Malaysia saja, bahkan di beberapa negara lain. Tapi yang paling banyak memang di negara tetangga kita, perlu kita akui. Dan dari merantau di negara tetangga, alhamdulillah saya lihat banyak kawan-kawan yang merantau di Malaysia. Mereka yang dulunya di kampung nggak punya apa-apa, merantau di Malaysia, bisa bangun rumah, bisa beli tanah, itu banyak sekali. Jadi kalau ada yang bertanya, orang Indonesia kata Pak Prabowo paling bahagia, mungkin paling bahagianya banyak bersyukur ya. Orang Indonesia itu paling bahagia, banyak bersyukur dalam keadaan apapun. Contohnya kalau di kampung seperti ini sahabatku semua, musim hujan, yang dimana kalau kita tinggal di kabupaten atau di provinsi, contohnya saya tinggal di kabupaten yang dimana boleh dibilang kabupaten saya ini juga tidak begitu maju. Itu memang beda jauh ya, tinggal di kabupaten kemudian pernah merantau di negara tetangga, suasananya itu juga berbeda jauh. Kalau kadang saya bercerita seperti ini, banyak yang oh ini orang banding-bandingkan, padahal enggak, ini hanya sharing pengalaman saja sahabat semua. Kadang saya juga mikir ya, kenapa sih Indonesia yang dimana kalau saya lihat itu potensinya banyak sahabatku semua, sumber daya alamnya juga melimpah, kemudian kekayaan alamnya juga sangat luar biasa. Tapi kalau saya lihat mungkin ini salah pengelolaan. Di negara tetangga meskipun di kampung, tapi ekonominya itu benar-benar jalan. Dari segi petaninya juga banyak yang sejahtera, punya mobilnya itu bagus-bagus. Sedangkan kalau petani di sini, jangankan punya mobil, cukup-cukup untuk makan saja itu sudah alhamdulillah. Jadi jangankan beli mobil, cukup-cukup untuk makan saja sudah alhamdulillah. Makanya rata-rata petani di sini memelihara kambing, memelihara lembu itu sebagai bentuk tabungan. Oke, Bang Toha mau jalan-jalan petang bersama sang istri. Jadi mau cari angin lah, kalau bahasa Malaysia, sambil beli es minuman. Suasana sore hari di pekan yang ada di kampungnya Bang Toha. Kalau di pekan Malaysia kebanyakan kendaraannya kan mobil, tapi kalau di sini kebanyakan kendaraannya motor, yang dimana kalau sore hari memang suasananya itu cukup ramai. Di sini Bang Toha mau membeli kue. Jadi untuk kue muih di sini itu ada kue molen, yang dimana kue molen ini mirip-mirip seperti karipap ya, yang kecil, cuma ini isinya pisang sahabatku semua. Dan di sini misal kata kita beli kue muih bawa uang Rp12.000 atau sekitar 3 ringgit, itu sudah dapat cukup lumayan banyak lah kalau kita makan sekeluarga 4 orang. Onde-onde dan molen bentuknya mirip karipap. Kalau kita beli makanan atau beli jajan di sini memang harganya cukup mengejutkan, belasan ribu rupiah. Tapi bukan belasan ribu ringgit ya. Kalau belasan ribu ringgit itu bisa beli untuk motor. Tapi kalau belasan ribu rupiah cukup untuk membeli kue muih saja. Dan di sini Bang Toha mau singgah di kedai buah. Kalau untuk harga buah di sini kurang lebih sama seperti di Malaysia sahabatku semua. Jadi di sini penjualnya juga meletakkan harga sudah macam di Malaysia. Jadi pembeli tahu harga buahnya berapa. Ada mobil juga sahabatku semua, cuman mobil di sini jarang-jarang
tidak begitu ramai lah. Harga limau di sini 38.000 atau sekitar 7 ringgitan sahabatku semua. Ini ada buah duku. Dulu kalau Bang Toha merantau, kok dulu sih? Waktu di Malaysia, Bang Toha kalau bahas soal duku, jika di perkampungan Malaysia musim duku itu tak payah beli. Biasanya banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang membawa buah duku. Ada juga buah mata kucing. Tapi kalau di sini tidak disebut mata kucing sahabatku semua, disebut buah kelengkeng. Jadi memang ada perbedaan nama ya. Kalau di Malaysia disebut mata kucing, tapi kalau di sini disebut buah kelengkeng. Untuk harga buah kelengkeng di sini 1 kilonya Rp40.000 atau setara sekitar 10 ringgit lah. Dan seperti biasa kalau sore hari seperti ini memang warga kampung itu suka jalan-jalan naik motor. Ini kalau puasa itu sangat ramai sekali sahabatku semua. Bahkan bisa-bisa itu macet jalannya. Nah di sini Bang Toha istrinya tengah membeli limau. Untuk harga limau kampung di sini harganya sekitar Rp25.000 atau sekitar Rp5.50. Untuk harga buah di sini masih dibilang agak murah sahabatku semua. Selepas beli buah kita beli es teler. Es teler ini mirip-mirip seperti es minuman yang ada di Malaysia. Di sini bahannya itu campur-campur sahabatku semua. Kalau di Malaysia biasanya disebut es ABC. Kalau di Malaysia ada es ABC, di Indonesia ada es teler. Yang dimana ini kurang lebih mirip-mirip seperti es ABC. Dan di sini kalau sore hari, apalagi menjelang berbuka puasa sunnah tanggal 27 Rajab sahabat semua, memang sangat ramai. Bang Toha akan tunjukkan di sini suasananya. Es teler, salah satu minuman yang ada di kampungnya Bang Toha. Kurang lebih ini seperti es ABC sahabatku semua. Cuman kalau untuk es batunya itu di sini besar-besar ya. Kalau di Malaysia kan es ABC kan dihaluskan. Jadi di sini tidak perlu dihaluskan. Dan pembelinya pun juga cukup lumayan ramai sahabatku semua. Kalau untuk satu porsi di sini dihargai sekitar Rp10.000 atau Rp2.50. Jadi kalau untuk soal harga makanan minuman di kampung ini sebenarnya cukup dibilang murah, juga murah, dibilang agak mahal juga tidak mahal-mahal sangat. Untuk harga Rp10.000 di kampung sudah oke lah sahabatku semua. Tapi kalau kita tinggal di perkotaan, misal kata beli es teler Rp10.000 mungkin tidak akan dapat. Karena kalau beli barang-barang seperti buah-buah di kampung itu terbilang agak murah. Di sini untuk es teler itu dicampur bahannya seperti buah alpukat, kemudian ada cendol. Kebetulan istrinya Bang Toha tengah beratur beli es teler. Jadi penjual di sini jualannya di tepi jalan seperti ini saja sahabatku semua. Kalau jualan di tepi jalan seperti ini enak sahabatku semua, tidak perlu sewa itu ya, sewa tempat. Dan ini mbak-mbaknya yang penjual es teler. Harganya cukup murah meriah. Di sini untuk bahan-bahannya juga ditutup rapat-rapat sahabatku semua karena tepi jalan, jadi cukup sangat bersih lah. Es teler salah satu minuman khas yang ada di Indonesia. Kalau untuk es cendol juga ada, cuman es cendol ini tidak begitu populer kalau di sini sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan es cendol kan sangat populer. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, es cendol itu peminatnya kurang, lebih suka peminat es teler. Kalau untuk es ABC khas Malaysia, di kampungnya Bang Toha juga ada yang jual. Cuman untuk saat ini tengah tutup karena tengah musim penghujan. Jadi biasanya kalau hanya waktu petang saja jualan es itu agak ramai. Biasanya ramai warga kampung yang membeli untuk berbuka puasa. Di sini mbak-mbaknya yang tengah melayani mencampurkan antara perpaduan buah-buahan seperti nangka, cendol, jelly,
kemudian creamy. Nah, creamy ini campuran antara susu manis dengan santan, pakai buah alpukat. Harganya satu porsinya itu 10.000 sahabatku semua. Jadi masih dibilang untuk harga di kampung oke lah. Tapi kalau kita berada di daerah kota besar memang tidak akan dapat. Untuk harga makanan yang di daerah kota-kota besar itu kurang lebih sama seperti di negara tetangga Malaysia. Karena di sini di kampung upah pekerjanya juga rendah, makanya juga dijual murah. Kalau untuk upah penjual minuman di kampung rata-rata biasanya ya sekitar 1 juta lebih lah sahabatku semua, 1.500.000-an atau 1.600.000-an, atau setara kurang lebih sekitar 400 ringgit. Memang kalau untuk upah kerja di kampung ya terbilang agak murah, menyesuaikan kondisi ekonomi di kampung juga sahabatku semua. Dan istrinya Bang Toha beli 2 porsi 20.000. Kita lanjut perjalanan untuk balik. Dan seperti ini banyak gadis-gadis kampung yang tengah cari juadah atau cari kue muih. Ada juga penjual burger. Kalau di Pakan itu lengkap sahabatku semua, ada penjual burger, ada murtabak, semuanya serba ada. Dan di sebelah di sini juga ada salah satu tempat street food ya. Jadi di sini penjualnya itu pasang tenda pakai gerobak. Ada juga penjual cilok. Kebetulan hari ini istrinya Bang Toha tengah beli murtabak. Nah, kalau di Malaysia disebut murtabak, di sini disebut martabak sahabatku semua. Yang dimana martabak ini campuran antara tepung dan telur. Kurang lebih pembuatannya hampir sama, cuman di sini digoreng cukup crispy ya. Kalau di Malaysia kan dia agak basah-basah. Jadi di sini perbedaannya digoreng lebih crispy. Yang sebelahnya jualan cilok. Cilok pun di Malaysia juga sudah ada. Kalau saya lihat di TikTok ya, cilok itu campuran antara tepung ubi, kemudian dikasih sos, dan juga biasanya ada isian daging ayamnya dan sambal kacang. Jadi bab soal makanan Indonesia dan Malaysia ini kurang lebih hampir sama. Ya karena lidah kita kan lidah orang Nusantara. Dan seperti biasa kalau sore hari aktivitas pemuda kampung itu main bola sepak. Jadi kalau di kampung Indonesia setiap kampung itu punya padang bola sepak masing-masing. Dan seperti ini suasana pasar malam yang ada di kampungnya Bang Toha. Beda dengan suasana pasar malam yang ada di Malaysia. Kalau kita ke pasar malam Malaysia sudah disambut dengan hidangan berbagai aneka jenis makanan, nasi goreng, mie goreng, kemudian bisa beli sayur, bisa beli lauk, bisa beli ikan. Tapi kalau di sini pasar malamnya seperti ini. Banyak sahabat-sahabat yang berkomentar, "Bang, itu pasar malamnya seperti zaman dahulu, waktu era 70-an, 80-an waktu di Malaysia." Tapi kalau di kampung sahabatku semua ada pasar malam seperti ini, warga kampung itu sudah bahagia senang ya, karena ini merupakan salah satu hiburan juga. Dan di sini ada permainan game. Bayar Rp10.000 atau bayar Rp2,5 kita bisa main game dan nanti akan dapat hadiah. Kalau beruntung kita dapat hadiah besar, kalau tidak beruntung pun juga masih dapat hadiah. Kalau sahabat-sahabat daripada negara tetangga Malaysia menyebutnya ini bukan pasar malam Bang, itu fun fair, tempat permainan anak-anak. Bisa dibilang seperti itu sahabatku semua, cuman kalau di sini memang disebut pasar malam. Alhamdulillah untuk cuaca hari ini cukup agak terang sehingga ramai pula pengunjung. Hampir 2 minggu hujan berterusan sehingga suasana pasar malam pun sepi sunyi. Padahal yang datang ke sini ini orang-orang jauh sahabatku semua, yang dimana lain daerah. Dan kebetulan sang istri pun juga mengajak untuk pergi ke pasar malam biar melihat suasana ramainya pasar malam yang ada di kampung. Di sini ikan pun juga bisa dijual untuk mainan sahabatku semua, ikan keli, jadi namanya serok ikan, Rp10.000. Suasana seperti ini memang kalau di kampung sangat seronok sahabatku semua.
Kalau pasar malam di Malaysia kebanyakan itu jual makanan, tapi kalau di sini kebanyakan permainan anak saya. Jadi ada perbedaan. Kalau ke pasar malam di Malaysia itu bisa berbelanja apa saja. Ada sayur-sayuran, ada lauk, ada jajanan. Itu saya bukan di sini ya. Kalau di sini kebanyakan mainan anak-anak seperti semua. Dan malam hari ini cukup lumayan ramai ya, karena cuacanya terang. Insya Allah nanti suatu saat kalau ada rezeki, saya mau ngajak istri untuk jalan-jalan ke pasar malam Malaysia. Itu akan saja dapat semua. Mudah-mudahan